Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my students. How do you feel today? Still feeling happy, I think. Okay, let's start with our material today about adjective clause. Jadi ini sebetulnya materi yang sering disampaikan mulai dari kalian kelas 10, tapi kita akan mengulang kembali supaya lebih paham terhadap materi. Adjective clause itu biasa disebut juga dengan relative clause. Ini biasa digunakan untuk memberikan informasi terkait noun phrase. Noun phrase berarti frase, kata, benda. Ditandai dengan beberapa relative pronouns. Di antaranya adalah who, kemudian which atau that, whom, whose, where, when. Jadi sebetulnya adjective clause itu kalau dalam bahasa Indonesia semacam kalimat majemuk bertingkat dan ada kata penghubung di antara dua kalimat tersebut yang menjelaskan noun phrase-nya atau frase kata bendanya. Kalau yang dijelaskan orang berarti kata penghubungnya menggunakan who. Sebagai contoh misalnya, the girl is sitting under the tree. Kalimat pertamanya begitu. Gadis sedang duduk di bawah pohon. She is a new student. Dia adalah murid baru. Nah, kata penghubung yang tepat adalah menggunakan who. Tapi ada beberapa bagian yang harus dihilangkan supaya kalimat tersebut menjadi layak untuk dibaca atau ditulis. Jadi saat digabungkan, kalau menggunakan who, berarti diletakkan setelah subjek yang pertama. Jadi she-nya hilang. Kalimatnya menjadi the girl who is sitting under the tree is a new student. Kalau which atau that ini untuk menjelaskan benda. Jadi dua kalimat yang menjelaskan tentang sebuah benda. Contohnya di sini, the novel is good, the novel is written by Agatha Christie. Nah, ada dua kata the novel di sini, berarti salah satu harus dihilangkan. Kemudian, which atau that melekat pada benda yang diterangkan. Jadinya, the novel which is written by Agatha Christie is good. Jadi semacam itu. Kalau where jelas menjelaskan tentang tempat. Contohnya, this is place we meet here for the first time. Nah, kalau ini berbeda cara menggunakannya. Setelah kata the place-nya baru ditempelkan kata penghubung where. Jadinya, this is the place where we met for the first time. Kenapa kok jadinya met? Karena otomatis itu terjadinya sudah beberapa waktu yang lalu gitu ya, jadinya diubah menjadi verb 2, meet jadi met. Kalau whom ini menjelaskan tentang objek. Contohnya, the man is our neighbor. You talked to him yesterday. Yang hilang adalah objek, yaitu him. Jadinya the man, karena him itu menjelaskan the man, objeknya adalah the man itu tadi. Jadi whom ditempelkan pada kata the man. The man whom you talked to yesterday is our neighbor. Laki-laki yang kamu sedang bicara kemarin adalah tetangga kita. Whose itu milik, menyatakan milik. This is the boy, his bag was lost. Nah, yang hilang adalah miliknya anak laki-laki, adalah sepeda. Jadi bagaimana menjelaskannya? This is the boy whose bag was lost. Jadi menggantikan posisi his. Whose-nya diletakkan di situ. Nah, kalau when
When we need to talk about time, jadi kita pakai when. Kalau menjelaskan waktu, contohnya adalah this is the day I have to go to the Surabaya. The day-nya menjelaskan tentang waktu, sehingga relative pronouns-nya di sini adalah when ditempelkan pada the day. This is the day when I have to go to Surabaya. Seperti itu. Okay, thank you for learn the adjective clause or relative clause today. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.